Oke, kembali lagi ke pembahasan soal OSNK tahun 2023. Bagi kalian yang belum melihat 40 nomor sebelumnya, bisa cek aja video-video yang udah di-upload sebelumnya. Oke, kali ini kita bakal fokus ke nomor 45. Oke, kita baca sedikit ya. Karena sudah lelah mengurus tekanan restoran yang diwariskan kakaknya di Chicago, Cameron memutuskan untuk meninggalkan perkotaan dan berkelana ke alam bebas. Dari hasil perjalanannya, Cameron mengamati bahwa ekosistem seringkali saling mempengaruhi satu sama lain, bahkan membentuk jejaring yang sangat kompleks. Diagram di bawah ini menggambarkan hubungan antar ekosistem yang diamati oleh Cameron dan bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi biodiversitas ekosistem. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Di yang A ini, nah kita bisa lihat kalau terjadi hubungan antar ekosistem. Jadi nggak strict gitu ya, nggak apa namanya, nggak terpisah gitu. Peran itu saling terhubung. Nah, misalnya kayak dedaunan dari daratan ya bisa jatuh ke perairan gitu. Lalu di sini juga air-air dari daratan itu bakal mengalir ke perairan gitu ya. Terus nanti ada lagi hewan-hewan di air bisa dimakan sama hewan-hewan di darat gitu. Nah, jadi memang saling berhubungan gitu, nggak terpisah gitu. Nah, sekarang kita lihat ada yang namanya pathway di sini. Nah, ini ya. Ini ada beberapa ini jalur bagaimana suatu ekosistem itu terhubung dengan ekosistem lainnya. Nah, di sini ada ekosistem donor. Berarti yang menjadi pendonor ya. Nah, kalau donor di sini, ini kan diversitasnya ya. Diversitasnya itu maksudnya adalah keanekaragamannya gitu. Banyak jenisnya gitu. Nah, di sini kalau keanekaragaman itu sedikit, ini kan sama semua warnanya ya. Artinya keanekaragamannya sedikit. Nah, kalau sedikit, ini bisa mempengaruhi ekosistem resipien. Jadi juga menurun ya karena warnanya memudar gini ya, hijau pudar gitu. Nah, jadi fungsi ekosistem resipien itu bisa menurun karena keanekaragamannya menurun. Begitu juga sebaliknya, kalau keanekaragamannya meningkat, fungsinya bakal meningkat. Contohnya apa nanti ada di pernyataan ya, gitu ya. Nah, sekarang di pathway kedua itu dia pakai perantara. Nah, kalau di donor itu diversitasnya rendah atau keanekaragamannya rendah, itu bakal menurunkan juga keanekaragaman di resipien. Nah, kalian tahu kan, kalau keanekaragaman turun, itu kan merugikan, ya kan? Contohnya misalnya manusia sama semua gennya, nah itu merugikan. Karena kalau satu penyakit itu bisa ngebunuh satu manusia, maka manusia lain juga bakal mati karena gennya itu mirip semua. Gitu. Jadi pentingnya keanekaragaman gitu ya, biar beda-beda gen gitu. Nah, atau minimal beda-beda spesies lah kalau dalam konteks ini tuh spesies gitu ya. Nah, di sini kita lihat fungsinya juga menurun karena tadi biodiversitasnya turun gitu ya. Nah, terus ada pathway ketiga. Pathway ketiga kalau biodiversitasnya turun itu bisa menurunkan fungsi dari ekosistem donornya gitu. Karena kan pasti turun dong karena diversitasnya turun kan. Jadi fungsinya bisa turun gitu. Nah, karena fungsi donornya turun, maka fungsi resipiennya juga turun. Gitu kira-kira. Oke ya. Gitu cara baca datanya. Sekarang kita bakal ke kenyataan. Set. Ini bisa kalian baca lagi keterangannya tapi udah dijelaskan tadi ya di atas. Nah, sekarang kita langsung aja ke benar atau salah. Nah, yang A, kekayaan spesies serangga akuatik yang tinggi. Nah, ini kan kekayaan spesies serangga akuatik yang tinggi. Berarti ini kan keanekaragaman donornya meningkat gitu kan ya. Keanekaragaman donor itu meningkat ya, diversitas donor itu meningkat. Nah, akan meningkatkan produktivitas ekosistem terestrial. Nah, artinya ekosistem di sebelahnya yang darat itu fungsinya bakal meningkat. Fungsi resipien itu bakal meningkat gitu. Akibat apa? Akibat suplai mangsanya itu meningkat gitu. Nah, apakah ini fenomena satu? Jawabannya benar. Karena tadi kita lihat ya, fenomena satu diversitas itu mempengaruhi fungsinya secara langsung ya, fungsi resipien secara langsung gitu. Jadi ya selesai langsung benar. Sekarang yang B. Keanekaragaman vegetasi di tepi sungai yang tinggi. Nah, ini kan diversitas donornya naik ya. Kita catat diversitas donor itu naik gitu. Akan mengurangi erosi tepian sungai. Nah, masih sama ya, masih tepi sungai gitu. Nah, artinya mereka masih yang donor gitu. Nah, di sini ini kan fungsinya ya. Fungsinya itu ini mengurangi erosi tepian sungai. Jadi kan erosinya itu berkurang. Artinya fungsi donornya itu meningkat, ya kan? Fungsi donornya itu meningkat. Nah, sehingga meningkatkan kejernihan perairan. Nah, ini baru perairan nih. Nah, ini baru resipiennya. Jadi di sini fungsi resipien naik gitu ya.
Fungsi resipien naik. Nah, karena apa? Karena paparan cahaya yang lebih banyak untuk organisme fotosintesis akuatik gitu. Nah, apakah fenomena ini adalah contoh pathway 2? Itu pertanyaannya ya. Nah, di sini jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena tadi kalau diversitas mempengaruhi fungsi donor itu adalah pathway ketiga, ya, bukan pathway 2. Nih lihat ya. Pathway ketiga. Nah, ini. Jadi diversitas mempengaruhi fungsi donor gitu. Jadi itu pathway ketiga, bukan kedua. Makanya salah gitu. Nah, sekarang yang C. Kekayaan spesies serangga akuatik. Nah, ini akuatik ya. Berarti apa? Berarti diversitas dari donornya itu naik, ya kan? Dari diversitas donor itu naik. Nah, ini kan tinggi, berpotensi membuka banyak relung untuk diisi berbagai spesies unggas yang mencari makan di perairan. Nah, ini kan unggasnya berasal dari daratan ya, tapi dia mencari makannya doang di perairan, ya kan? Tapi dia berasal dari daratan. Artinya apa? Artinya ini kan keanekaragaman juga ya spesies unggas kan. Nah, jadi diversitas resipien sebentar, ini kita ke bawahin aja. Diversitas resipien itu bakal meningkat kan gitu, spesiesnya itu bertambah. Nah, di daratan, kotoran yang dihasilkan unggas dapat menyuburkan tanah. Nah, artinya apa? Artinya fungsi resipiennya meningkat. Ya kan? Fungsi resipiennya meningkat gitu. Nah, apakah ini pathway 3? Jawabannya salah. Harusnya ini pathway kedua. Jadi diversitas donor mempengaruhi diversitas resipien dan juga fungsi resipien. Itu adalah pathway kedua tadi ya. Ini lihat. Nah, pathway kedua ya. Gitu. Jadi salah. Mereka kebalik tuh antara yang B dan C itu kebalik gitu. Nah, sekarang yang D. Diagram tersebut menegaskan bahwa dua ekosistem yang saling berbatasan pasti membagi peran secara ketat dengan salah satu sebagai donor dan salah satu sebagai resipien. Jawabannya salah. Karena tadi kita bisa lihat ya, yang perairan bisa berefek ke daratan, yang daratan juga berefek ke perairan. Jadi kalau katanya ketat itu salah. Ya, jadi bisa bebas sih salah satunya bisa jadi donor gitu, nggak harus perairan doang doang atau daratan doang. Dua-duanya bisa jadi donor. Jadi jawabannya adalah benar salah salah salah.